Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Madi Sekedar Karang. Sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Ya, berbicara bulan Februari ini, baru saja kita melewati hajatan pesta demokrasi seluruh Indonesia. Bahkan termasuk juga di Bali, kita baru saja melewati pesta demokrasi yaitu pemilu 2024. Tentunya banyak hal yang terjadi selama pelaksanaan pemilu yang baru saja kita laksanakan, termasuk juga di Bali, Astungkare, semuanya berjalan dengan aman, lancar, dan yang pastinya nanti kita akan coba untuk mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Tabanan pasca pencoblosan pemilu 2024. Sudah hadir Kompol Igede Made Surya Atmadja Putra SOS MH, beliau adalah Wakapolres Tabanan. Om Swastiastu Pak Surya, sehat selalu ya? Sehat lah, Astungkare tetap semangat. Selalu, ya, kalau sebelum kita menuju ke topik kita, yaitu situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Tabanan ini sendiri pasca pencoblosan tentunya. Tapi saya ingin menanyakan tentang situasi secara umum Kamtibmas secara umum Niki di Polres Tabanan seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Selamat sore bagi pemirsa Bali TV yang saya cintai, yang saya banggakan. Tentunya saya selaku Wakapolres Tabanan saya akan menyampaikan sedikit secara singkat situasi Kamtibmas Polres Tabanan hingga saat ini pasca daripada pelaksanaan daripada pemilu. Astungkare kita situasi wilayah Tabanan tetap kondusif, Pak. Jadi ini pun berkat dari dukungan dari seluruh masyarakat sehingga sehingga di dalam pelaksanaan terutama menjelang pemilu sampai pelaksanaan pemilu situasi tetap kondusif. Itu pun dapat kami sampaikan Pak Karang bahwa sebelum pemilu dilaksanakan dan sampai saat ini kita di kepolisian kita sementara melaksanakan operasi mantap berata. Operasi mantap berata itu pun di sana ada satgas preemptif, Gakum, Kamsel Tipcar Lantas dan bantuan operasi. Nah, di dalam menjaga situasi Kamtibmas ini, satgas-satgas inilah yang lebih banyak berperan dalam menjaga situasi Kamtibmas ini. Sehingga Astungkare sebelum pelaksanaan pemilu sampai pada tahap pemungutan suara itu Astungkare dan sampai saat ini tetap kondusif. Jadi termasuk juga kaitannya dengan kriminalitas, itu pun kita bisa counter semua, tentunya berkat dari upaya rekan-rekan kami, anggota-anggota kami yang di lapangan, melalui kegiatan Satgas preemptifnya itu melalui Babin Kamtibmasnya itu Pak, kemudian masalah Blue Light Patrol, itu mereka itu melaksanakan kegiatan patroli di malam hari, yang notabene mereka melaksanakan himbauan-himbauan, terutama pada anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan dan lain sebagainya, mungkin ada yang mau persiapan teriak-teriakan. Inilah peran Blue Light Patrol, personel kami itu, mereka hadir di tengah masyarakat untuk memberikan himbauan-himbauan, sehingga sampai saat ini situasi Kamtibmas Polres Tabanan kondusif. Ya, bisa dikatakan dari 10 kecamatan juga seluruhnya situasinya aman terkendali. Astungkare, 10 kecamatan yang ada dari 133 desa, 10 kecamatan Astungkare wilayah kita sampai saat ini kondusif. Mudah-mudahan ke depan dengan begitu banyaknya kegiatan nanti yang ke depan, mudah-mudahan kita bisa tetap mengelola situasi Kamtibmas ini agar tetap kondusif. Ya, berbicara tentang pada saat pencoblosan ini sendiri menjelang sampai dengan pelaksanaan pencoblosan sampai hari ini pun kita masih menunggu hasil rekapitulasi atau hasil akhirnya nanti sendiri. Berarti situasi Tabanan bisa dikatakan cukup kondusif juga ya Pak. Dari 10 kecamatan dengan ratusan TPS tentunya. Betul. Jadi untuk diketahui juga oleh masyarakat Bali bahwa TPS yang ada di kita pada saat ini ada 1.500 ribuan 1.545 ya. Ada 1.545 TPS. Dari jumlah DPT, jumlah pemilih 372.370 ini angka cantik sekali, 372. Wah, kemarin. Nah, di dalam mengelola ini kami menempatkan personil untuk pengamanan TPS itu ada 474. Ya.
Nah ini pun tidak bisa Polres Tabanan aja yang mengcover. Ya. Itu pun ada BKO dari Polda. Nah, jadi pada saat pengamanan di TPS khususnya Polres Tabanan kita hanya bisa mengerahkan 253 ditambah dari BKO Polda, personil Polda ada 221. Inilah yang langsung melaksanakan TPS ada 1.545 TPS yang tersebar di 133 desa. Nah, itu mereka. Kemudian dalam menjaga situasi Kamtibmas itu juga kita juga menyiapkan power on hand. Artinya pasukan cadangan yang suatu waktu bisa digerakkan oleh pimpinan kami. Yeah. Nah itu ada backup juga dari Damas Polda, itu ada 26 personil dari Brimob juga, dari Brimob Polda Bali juga ada 1 peleton, kemudian ada BKO di bawah kendali operasi TNI, itu ada 1 peleton juga yang membackup kami. Dan sampai saat ini pun, sampai pasca pelaksanaan pleno di PPK, kita masih tetap di backup. Artinya suatu waktu mereka digerakkan, power on hand ini mereka siap untuk digerakkan. Jadi bisa dikatakan personil dari 474 dari Polres Tabanan pun sudah menyiagakan 253 Polres dan bergabung dengan BKO Polda 221. Inilah yang mereka pada saat melaksanakan pengamanan di TPS. Di 1.545 TPS. 1.545 TPS. Iya. Ini ada daerah-daerah rawan yang juga menjadi perhatian dari Polres Tabanan ketika dilakukannya pencoblosan itu sendiri, Pak Pada Surya? prinsipnya rawan sekali tidak ada, Pak. Kalau dari kacamata intelijen kami itu bahwa yang namanya TPS itu penilaian kami pasti semua rawan. Tetapi kita antisipasi melalui pengamanan TPS ini. Kami tidak underestimate mengatakan bahwa TPS A, B, C ini aman-aman saja, tidak. Tetapi dari kacamata intelijen bahwa itu kita nilai masih rawan, tetapi kita laksanakan pengamanan salah satunya itu melalui pengamanan TPS yang kita sebar di 133 desa. Iya. Gitu. Baik, antisipasinya dengan melakukan seperti apa tindakan dari Polres Tabanan ini sendiri? Itu salah satunya itu melalui operasi Mantap Berata tadi. Iya. Di satu sisi ada pengamanan khusus yang mengamankan TPS, ada 474 itu, kemudian didukung oleh personil yang terlibat di operasi Mantap Berata. Ada satgas-satgas yang saya bilang tadi. Mereka lah yang berperan di satgas preemptif seperti intelijen dan Binmas, dia melakukan penyuluhan-penyuluhan ke lapangan. Inilah perannya mereka dan menghimbau begitu pentingnya pemilu ini, bagaimana kita sama-sama untuk menjaga pelaksanaan pemilu ini dapat berjalan dengan aman dan Astungkaro berjalan dengan Kemudian ada satgas preemptif, preventif. Mereka melaksanakan patroli-patroli, termasuk juga dari teman-teman yang di Blue Light Patrol tadi itu, Pak. Mereka bergerak di malam hari, menyasar seluruh perkampungan-perkampungan, memberikan himbauan-himbauan. Sehingga Astungkaro pelaksanaan pemilu di wilayah Tabanan ini itu upaya-upaya kami yang kami lakukan di Polres Tabanan ini. Baik, terima kasih Pak Surya informasinya, dan nanti kita akan bahas lagi nih situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Tabanan pasca pencoblosan. Dan pemirsa di sesi berikutnya silakan kalau Anda pun ingin menyampaikan sesuatu atau sharing atau ingin bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita pada sore hari ini, kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan pasca pencoblosan pemilu 2024? Masih kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain akan kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Surya selaku
Wakapolres Tabanan ini sendiri, 10 kecamatan yang melakukan pencoblosan pada saat pemilu 2024, ada 1.545 TPS Astungkare. Itu berjalan dengan aman, baik, dan tidak ada, bisa dikatakan, hal-hal yang mengganggu ketertiban pada saat pelaksanaan pemilu tentunya. Baik, dan kalau kita berbicara tentang peran Babin Kamtibmas, kemudian apalagi kalau kita mengetahui bahwa ada pembentukan Polisi Banjar juga, itu sangat berperan sekali Pak Surya selaku Wakapolres Tabanan ini sendiri untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakat ketika melakukan atau menjelang sampai dengan pelaksanaan pencoblosan pemilu 2024 ini sendiri, Pak, di Tabanan. Betul. Jadi dapat kami sampaikan, ini sebelum pelaksanaan pemilu tentunya peran daripada Babin Kamtibmas dan Polisi Banjar ini sangat bagus sekali, Pak. Ini sebuah ide yang sangat bagus, brilian ketika ada punya ide untuk membentuk yang namanya Polisi Banjar. Artinya satu Banjar, satu polisi. Inilah mereka berperan. Inilah yang kita perankan mereka untuk lebih banyak melakukan edukasi, himbauan-himbauan ke masyarakat terkait dengan pentingnya keamanan menjelang pemilu. Ini sangat bagus sekali. Kita ada 133 desa dan hampir seluruhnya sudah terisi Babin Kamtibmas dan Polisi Banjar. Itu pun juga kita libatkan personil kita, baik itu personil Polsek maupun personil Polres. Baik yang di staf maupun di operasional kita turunkan semua. Untuk memberikan edukasi ke masyarakat begitu pentingnya keamanan menjelang pemilu. Dan Astungkare kita terima hasilnya sekarang, Pak. Pendekatan seperti apa yang dilakukan, Pak, terhadap 133 desa yang ada di wilayah hukum Polres Tabanan? Mereka melakukan upaya-upaya pendekatan itu, ya ada yang melaksanakan samang ke desa, kemudian pertemuan-pertemuan dengan muda-mudi terutama ini. Mereka ini pemilih-pemilih pemula. Mereka lainnya peran Polisi Banjar, peran Babin Kamtibmas untuk memberikan himbauan, mengedukasi mereka. Ini kan kadang-kadang kan masih labil mereka anak-anak muda ini. Karena mereka pemilih pemula tentunya mungkin bisa diberikan edukasi betapa pentingnya Kamtibmas menjelang pemilu ini. Nah, buktinya sekarang Astungkare tidak ada riak-riak lah untuk di wilayah Tabanan. Gitu, Pak. Baik, bukan berarti untuk selama pelaksanaan menjelang sampai dengan pelaksanaan pencoblosan ini sendiri, dan kita masih menunggu hasil dari pemilu 2024 ini sendiri. Ini keamanan atau keamanan dan kenyamanan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tabanan juga masih tetap terjaga kondusif, Pak, ya? Harapan kita harus tetap. Ya. Harapan kita sampai pelaksanaan daripada pleno di PPK, selesai di PPK di kecamatan, kita lanjutkan dengan pelaksanaan pleno di kabupaten, di provinsi sampai pusat. Nah, apapun hasilnya nanti itu, kami tetap berharap, kami selaku aparat, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, memohon kepada masyarakat agar sama-sama tetap menjaga kondusivitas daripada situasi Kamtibmas. Sambil kita menunggu siapapun yang terpilih, apapun hasilnya dalam pemilu ini, harus logo dan kita harus bisa menerima. Inilah hasil yang terbaik. Nah, itu. Ya, namanya juga pesta demokrasi. Kita hadapi dengan riang gembira, bahagia seperti itu. Nah, ini kita berbicara tentang gangguan Kamtibmas juga masih adakah, Pak? Walaupun baik, betul. Intensitasnya kaitannya dengan situasi Kamtibmas, artinya untuk kejahatan konvensional, transnasional ada. Kasus narkoba, memang kita masih banyak yang dilakukan oleh anggota kami, terutama di Sat Narkoba, melakukan penangkapan. Itu udah lumayan juga. Kita tidak mengesampingkan, kita tidak hanya fokus kepada operasi Mandabrata, tidak hanya fokus kepada pemilu saja, tetapi gangguan Kamtibmas lain, baik itu kejahatan transnasional, konvensional, kita tetap fokus juga pelaksanaan. Dan Astungkare juga bisa kita tangani dengan baik dan tidak ada hal-hal atau kasus-kasus kejahatan yang menonjol untuk di wilayah Tabanan. Ya, kalau tren pengungkapan kasus seperti apa, Pak? Untuk beberapa gangguan Kamtibmas yang ditangani oleh Polres Tabanan ini? Kita yang kasus-kasus yang menonjol yang kita tangani untuk trennya itu adalah hanya kasus narkoba, Pak. Kasus narkoba untuk di bulan Februari sudah ada 2 penangkapan. Ada 2 kasus yang ditangani oleh Sat Narkoba kami, yang lainnya masih nihil.
untuk kejahatan daripada narkoba ini. Mhm, mhm. Kita tetap fokus juga, kita tidak hanya di pemilu saja. Ya. Untuk kejahatan gangguan Kamtibmas kaitannya dengan kejahatan konvensional, transnasional, dan pelanggaran lainnya pun kita tetap antisipasi. Jadi bisa dikatakan ini angka narkoba juga menjadi perhatian Ada juga sih dari perhatian Polres Tabanan. ya. Tidak menutup kemungkinan mungkin pas ada kegiatan apa-apa itu mereka memanfaatkan situasi. Karena kita fokus kepada pemilu, Ya. mereka memanfaatkan situasi. Tetapi Astungkaro anggota kami di Sat Narkoba bisa melakukan upaya-upaya untuk menekan daripada peredaran narkoba dengan melakukan beberapa penangkapan-penangkapan. Nah, itu. Dan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat juga tetap dilakukan, Tetap di samping dengan operasi Mantap Data itu sendiri, Bapak? Ya, betul. Tetap dilaksanakan juga melalui sekolah-sekolah. Ya. Kita juga dari kepolisian juga menunjuk beberapa pejabat utama, para kapolsek juga. Ada yang anak sekolah-sekolah SMA itu kita jadikan dia sebagai pembina upacara. Nah, pembina inilah juga bagus sekali ini. Hasilnya kita bisa lihat bahwa mereka itu memberikan edukasi, memberikan himbauan kepada anak-anak sekolah agar sama-sama menjaga Kamtibmas untuk di wilayah Tabanan. Ini yang menarik, beberapa Kapolsek juga terjun langsung ke sekolah-sekolah sebagai pembina upacara. Sebagai pembina upacara, dan kami pun juga, Kapolres pun juga turun. Nah itu, inilah upaya terobosan dari Bapak Kapolres kami, Bapak Leo Dedi Depretes, beliau mengharapkan dan memerintahkan kita semua turun. Nah ini, kita sebagai pembina daripada upacara di sekolah-sekolah setiap hari Senin. Nah, baru-baru ini sudah kita laksanakan, termasuk juga dari Satuan Lalu Lintas juga, masalah pelanggaran-pelanggaran juga turun. Dari Satbinmas juga, termasuk juga dari Babin Kamtibmas juga turut hadir sebagai pembina upacara. Ini tujuannya seperti apa nantinya Nah, yang itu menekan diharapkan? terjadinya kriminalitas yang ada ini. Yang jelas harapan kita semua agar pada pelaksanaan pemilu itu dapat berjalan dengan aman. Baik. Itu. Bagaimana dengan pelanggaran lalu lintas, Pak? Pelanggaran lalu lintas pun juga kita tetap tindak juga. Nah, itu kita tetap tindak juga, termasuk juga yang sedang ngetren dulu masalah knalpot brong. Ya. Knalpot brong itu pun juga kita sudah tekan juga, beberapa sudah yang ditangani, sudah ditilang oleh Satuan Lalu Lintas kami, dan kita sudah melakukan press release juga dengan wartawan. Nah, itu kaitannya dengan beberapa sudah bisa kita tangani, kita amankan pelanggar-pelanggar daripada knalpot brong yang menggunakan knalpot brong. Yang tidak sesuai dengan standar. Tidak sesuai dengan standar. Karena apa? Karena ini punya dampak yang sangat besar sekali kaitannya dengan gangguan Kamtibmas. Apa itu dampaknya, Pak? Itu bisa membuat ketersinggungan kalau suaranya keras, knalpot brongnya itu. Secara tidak langsung membuat orang tersinggung. Padahal mereka tidak ada menginginkan suara mungkin ginikan gas. Itu membuat gas kencang ternyata suara knalpotnya keras. Ini kan membuat orang tersinggung. Jadilah mungkin dia dikejar dan lain sebagainya, terjadi penganiayaan dan lain sebagainya. Itu sudah banyak sekali yang viral itu. Astungkaro untuk di wilayah kami di Tabanan dan sampai demikian. Inilah upaya-upaya kami. Kami masuk ke sekolah-sekolah. Nah, itu sekolah-sekolah berikan himbauan-himbauan. Walaupun nanti pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan, ya kita dilakukan penindakan. Lakukan penindakan oleh lalu lintas, dan itu pun sudah ada buktinya. Jadi ada upaya-upaya dari pihak Polres Tabanan ini sendiri untuk melakukan hal tersebut atau untuk menekan pelanggaran lalu lintas dalam hal penggunaan knalpot yang tidak tidak sesuai dengan standar. Kita tetap melaksanakan itu. Memang kita keinginan itu, ya itulah salah satunya. Dampaknya besar sekali itu dalam gangguan Kamtibmas. Saya bilang itu dapat mengganggu kebisingan, mengganggu ketertiban umum karena suaranya keras dan membuat orang tersinggung. Ya, yang kita khawatirkan dari ketersinggungan itu akan berlanjut lagi. Nah, inilah makanya kami jajaran Polres Tabanan melalui lalu lintas di backup oleh Satuan Samapta Polres Tabanan. Kita gencar melaksanakan ini. Kita tidak ada henti-hentinya sekarang. Kita tetap melakukan penindakan-penindakan. Makanya kami menghimbau pada saat menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah, kalau ada anak-anak yang masih menggunakan knalpot brong, tolong diganti kembali ke knalpot yang standar. Seperti itu. Iya. Ini apakah sosialisasi itu dilakukan ke sekolah-sekolah saja, tetapi tidak menyasar bisa dikatakan bengkel-bengkel yang mengalih fungsikan knalpot yang tidak sesuai dengan standar? Ini pertanyaan bagus sekali, dan ini sudah kami tindak lanjuti. Dari Satuan Lalu Lintas
sudah turun langsung Pak ke bengkel-bengkel, termasuk yang menjual daripada knalpot brong. Sudah diberikan himbauan-himbauan. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan kita bisa tetap untuk di wilayah Tabanan bisa kita tekan. Mungkin juga berdampak pada wilayah lain. Mungkin orang Tabanan bawa knalpot brong, dia lari ke Denpasar, di Denpasar tersinggung. Nah, terjadi ini, itu misalnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya upaya-upaya kami dalam menindak pengguna knalpot brong ini tidak sesuai dengan peruntukannya, itu dapat kita tekanlah. Selain penindakan knalpot, penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan standar Ringki sendiri, angka laka lantas bagaimana Pak di Kabupaten Tabanan? Laka lantas kita tidak bisa pungkiri juga, ada juga. Karena itu mungkin karena kelalaian masyarakat sendiri. Nah, wilayah kami karena ini jalur nasional Pak, wilayah barat itu kadang-kadang ada truk mogok dan lain sebagainya itu. Dan mungkin ada yang terguling karena situasi jalan. Nah, itu pun sudah kita tidak pungkiri memang ada, cuman kita bisa antisipasi. Nah, itu semenjak ada shortcut yang sekarang ini, kita bisa tekan daripada laka lantasnya ini. Termasuk juga kita memberikan himbauan-himbauan pentingnya tentang tertib berlalu lintas kepada masyarakat. Tidak di sekolah aja, di Banjar-Banjar pun para Babin Kamtibmas, satuan lalu lintas udah turun untuk memberikan himbauan. Angka kecelakaan lalu lintas ini cukup mendapat perhatian juga kah dari Polres Tabanan, Pak? Betul. Memang sedikit ada ini. Kalau kita lihat data yang di kejahatan untuk di lalu lintas, memang, tapi kita tetap bisa antisipasi. Ya, kita tekan juga untuk kasus laka lantasnya ini. Memang ini kejadiannya kalau dilihat anatominya kebanyakan yang di malam hari. Mungkin mereka itu anatomi laka lantas yang kita bicara ya. Mungkin mereka tuh pulang malam, tengah malam, terutama yang roda 2 ini. Mungkin dia ngantuk, terjadilah out of control, OC kalau kita bilang, OC out of control. Nah, ini perlu hati-hati juga masyarakat. Kalau memang mengantuk, lebih baik berhenti dulu. Nah, itu laka lantasnya begitu, kebanyakan OC, out of controlnya ini. Itu berarti kelalaian si pengemudi sendiri. Nah, begitu Pak. Jadi ada upaya-upaya juga untuk atau sosialisasi agar laka lantas ini bisa ditekan di wilayah hukum Polres Tabanan. Tetap kita laksanakan sosialisasi, termasuk pemasangan banner-banner balehu-balehu imbauan di sepanjang jalur yang ada kita. Memang kerawannya kini di wilayah Tabanan memang di jalur utama Pak. Nah, itu jadi jalur utama, dan itu pun dari teman-teman lalu lintas Kasat Lantas sudah turun langsung memberikan himbauan, di samping memberikan himbauan ke sekolah, mereka juga sudah memasang baliho. Baliho-baliho itu yang di pinggir jalan. Himbauan-himbauan kaitannya dengan laka lantas, tertib berlalu lintas. Baik, berarti ini pelanggaran lalu lintas yang paling banyak melanggar adalah anak-anak dengan usia rentannya adalah usia-usia produktif anak sekolah ini ya, masih produktif, terutama yang paling menonjol itu ya masalah knalpot brong. Knalpot brong ini sendiri. Astungkaro, mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan, khususnya di Polres Tabanan, bisa menekan daripada pelanggaran-pelanggaran. Dan ini tidak akan berhenti dari Polres Tabanan? Tidak akan berhenti. Semasih ada kendaraan, anak-anak ini pasti. Tapi kita tetap akan melaksanakan upaya-upaya. Baik, Pak Surya, Pak Wakapolres Tabanan, kita akan rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kami masih akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan pasca pencoblosan pemilu 2024. Sesaat lagi. Kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan pasca pencoblosan pemilu 2024 masih menjadi topik kita di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami menunggu partisipasi Anda di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Masih bersama Kompol IGD Made Surya Atmaja Putra SOS SH MH maksud kami. Beliau adalah Wakapolres Tabanan tentunya. Baik, sembari kita menunggu Pak Surya, tentunya dari apa yang sudah disampaikan 1.545 TPS, kemudian ada 300 ini
apa jumlah yang cantik sekali ini 372, 372. itu DPT, Iya, DPT daftar ini pemilih sendiri. tetap. Kemudian ada personil yang sudah diterjunkan dan Astungkare dari 10 kecamatan tidak ada riak-riak yang mengganggu Iya. pelaksanaan pemilu 2024 sampai nanti akan berakhirnya. Inki sendiri kah, Pak? Iya, Itu akan tetap disiagakan dari personil Polres Tabanan. Tetap Pak, itu kan kami sampai sesuai dengan jadwal yang kami buat itu ada tahapan hitung dan rekap. Ya. Nah, itu pelaksananya dari tanggal 15 Februari dan kebetulan sekarang udah masuk di PPK, pleno di tingkat kecamatan. Ya. Nah, nanti pelaksanaan khusus di Operasi Mantap Berata ini kami sampai di tanggal 20 Maret 2024. 20 Maret 2024. Nah, itu nanti tetaplah kita antisipasi. Mudah-mudahan ke depan dengan melihat situasi saat ini, mudah-mudahan tidak ada riak-riak lagi. Hingga sampai pada pleno di tingkat kabupaten, bahkan sampai ke provinsi, bahkan sampai ke pusat. Ya, baik, baik. Sembari kita bisa dikatakan dengan operasi Mantap Berata ini sendiri akan secara ininya 20 Maret 2024 Ya, seperti betul, itu. ya. Baik, bukan berarti terobosan-terobosan kreatif yang dilakukan dari Polres Tabanan ini sendiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat juga tetap dilakukan ya Pak ya. Tetap dilaksanakan. Ya. Ini tetap dilaksanakan semua. Kita tidak mengesampingkan terutama pelayanan masyarakat. Iya. Nah, itu. Seperti apa ya yang dilakukan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat nih Pak? Seperti biasa dan itu kegiatan rutin yang dilaksanakan, kita memberikan pelayanan terutama dalam hal pelayanan, mungkin pelayanan publik, Ya. apakah dia nyari SIM, SKCK, sidik jari dan lain sebagainya. Termasuk juga memberikan pelayanan di jalur melalui PH pagi istilahnya, untuk giat pagi pengaturan lalu lintas di pagi hari. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin itu tetap kita laksanakan. Ya. Sambil juga kita fokus kepada pelaksanaan rekap pungut hitung ini. Nah, itu kita tidak mengesampingkan yang namanya pelayanan itu, pelayanan publik, pengamanan di jalur dan lain sebagainya, antisipasi kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Termasuk juga untuk mendekatkan masyarakat atau mendekatkan masyarakat kepada pelayanan kepolisian, jemput bola seperti itu masih tetap dilaksanakan Pak? Tetap dilaksanakan. Dari juga, Polres Pak. Tabanan? Tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Seperti Kalau pencarian ada SIM atau pencarian perpanjangan dan lain SIM? sebagainya, ya. Melalui aplikasi-aplikasi juga ada, perpanjangan SIM, kan ada SIM keliling. Iya, SIM keliling itu. Ini dalam bentuk pelayanan masyarakat juga. Itu tetap berjalan semua. Oke. SKCK juga? Tetap SKCK juga tetap kita laksanakan. Bahkan ada pelaksanaan pelayanan SIM, pengambilan sidik jari dan SKCK itu khusus di malam minggu. Kita juga terapkan Malam minggu? di malam minggu, khusus di malam minggu. Kita juga memberikan pelayanan dilaksanakan di pasar Tabanan, Pasar Senggol. Pasar Senggol Tabanan? Pasar Senggol Tabanan. Itu setiap malam minggu kita laksanakan. Bisa dilihat nanti. Oke. Baik, baik, baik. Itu ini terobosan dari Polres Tabanan juga. Itu memberikan apa ya? Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika dia termasuk sehari-hari juga malam mungkin hari dia juga sibuk, dilaksanakan. mungkin dia kesempatan di malam minggu dia datang ke sana untuk mencari, ada yang nyari sidik jari, ada yang SKCK, nah, itu. Mungkin ada yang perpanjangan SIM juga ada. Nah, itu setiap malam minggu. Malam minggu, Pak. Malam minggu di Pasar Senggol dilaksanakan sana. Baik, ini informasi yang sangat mungkin bisa nanti sekali, ya? bisa dicek saya sekali sana. Sembari nyari kulineran ya di sana di Pasar Senggol Tabanan ini enak-enak loh kulinernya. Seperti itu ya Pak ya. Nah, selain dari apa yang sudah dilakukan ini sendiri, ternyata banyak juga terobosan-terobosan kreatif dari Polres Tabanan Pak untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat itulah kita. salah satunya itulah semua itu yang saya sampaikan tadi. Astungkare lah mereka merasa terlayani. Jumat masih dilaksanakan Pak? Tetap berjalan Pak. Karena itu merupakan program Kapolri Yeah. dalam mereka mendekatkan masyarakat, mendekatkan diri kepolisian dengan masyarakat. Nah, itu tetap dilaksanakan. Setiap hari Dan Jumat. ada tambahan juga Minggu Kasih. Minggu Kasih. Minggu Kasih itu kadang-kadang kita pejabat utama juga, Kapolres, Kasat Bimas, Babin Kaptimas juga turun ke gereja-gereja. Mereka juga memberikan edukasi maupun himbauan-himbauan kaitannya dengan Kaptimas. Itu kita ada Jumat curhat, hari Minggu Minggu Kasih. Iya. Nah, itu program
dari Bapak Kapolri. Yang Biasanya- kita terapkan, kita tindak lanjuti Biasanya di lapangan. Jumat curhat, ini yang ditunggu-tunggu masyarakat ini Iya. sendiri. Untuk wilayah Polres Tabanan ini sendiri, apa saja yang dicurhatin masyarakat kepada Banyak, polisi? salah satunya yaitu masalah pelayanan SIM. Pasti ada yang ditanyakan kapan saya bisa memperpanjang SIM dan lain sebagainya, berapa biaya nyari SIM. Iya. Begitu kadang-kadang itu ditanyakan. Itu sudah ada aturannya dari Satlantas itu. Baik. Termasuk juga informasi-informasi terkaitan dengan gangguan Kamtibmas juga ada yang disampaikan. Nah, kita tampung dan apa yang kita dapatkan dari masyarakat kita evaluasi. Baik. Kita membuat analisa dan evaluasi, kita sampaikan juga kepada anggota sehingga sasaran daripada patroli nanti kita tepat gitu ya. Baik, curhatan-curhatan dari masyarakat ditampung, kemudian termasuk juga kritikan-kritikan, Pak? Tidak masalah, kita terima juga. Karena itu kritikan juga bagus sekali untuk demi kebaikan kita. Iya. Kita terima juga. Banyak kritikan-kritikan itu pun juga kita terima. Biasanya Kalau itu memang ada. Jumat curhat itu dilaksanakan di beberapa titik, Pak. Itu tergantung saja. Itu ada yang di warung, ada yang di pinggir laut, ada dengan nelayan, ada yang di Balai Banjar kita laksanakan. Oke, Ya. baik. Yang di Minggu Kasih ya mau kita laksanakan di gereja. Di Itu sudah tempat berjalan ibadah ya. semua. Pokoknya kegiatan itu enjoy, tidak tegang, tetapi banyak masukan-masukan yang kami terima dengan adanya Jumat Curhat ini. Banyak masukan-masukan, Iya. ataupun kritik pun kita terima, karena itu kritik membangun bagi kita gitu untuk berbenah, untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat. Jadi masyarakat boleh mengutarakan isi hati mereka, Silakan, curhatan mereka tidak masalah. kepada Itulah Bapak curhatnya polisi. dia kita Iya. tampung. Nah, masih kalau kita bisa jawab langsung kita langsung jawab, kalau tidak kita evaluasi. Iya. Kita evaluasi dan langkah-langkah apa itu pun kita sampaikan ke pimpinan. Ini ada beberapa kritik dan masukan dari masyarakat. Kita minta juga dari pimpinan masukan juga. Dari kritikan-kritikan masyarakat itu sendiri kemudian dievaluasi akan disampaikan lagi kepada masyarakat tentunya. Disampaikan juga. Nah, itu. Dan ini sudah berjalan, Tungkar. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi masyarakat semakin dekat lagi dengan bapak-bapak polisi kita, seperti itu, Pak. Ya, kita tidak anti kritik, kita terima. Ya. Baik, nah ini dari Satgas Preventif, Blue Light Patrol ini sendiri, biasanya mereka melakukan patroli dari jam berapa sampai jam berapa, atau daerah-daerah tertentu yang menjadi perhatian, Pak? Ini pelaksanaan pada Blue Light Patrol kita laksanakan di jam-jam rawan. Jam-jam rawannya itu dari jam 10, Pak. Dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Nah, Oke. dia istilahnya dia tidak patroli keliling saja, Iya. di mana ada anak-anak berkerumun, di sana dia langsung turun, berikan himbauan-himbauan, ada edukasi dan lain sebagainya, sehingga tidak terasa lah waktunya terlewati itu. Dari jam 10 sampai jam 4 subuh, 4 mereka subuh. melaksanakan kegiatan. Setiap hari, Pak? Setiap hari itu kan ada sip-sip daripada anggota yang melaksanakan tugas, dipimpin oleh perwira pengendali, seorang perwira. Dan udah mereka bergerak di sepanjang kota dan termasuk juga di mana informasi mungkin ada kerawanan, mereka bergerak ke sana. Ya. Nah, ini Di sudah jam-jam berjalan. rawan. Di jam-jam rawan mereka melaksanakan. Dan tempat-tempat rawankah menjadi perhatian juga? Betul, tempat-tempat rawan juga, tempat-tempat keramaian, kita ke sana. Kita hadir di tengah masyarakat. Ya. Dan menunjukkan bahwa polisi itu masih ada di malam hari. Polisi itu masih melek di malam hari dengan menghidupkan rotator. Blue Light Patrol. Gitu. Baik. Rotatornya hidupkan biru itu kan. Di sana menunjukkan bahwa kita tuh masih ada di lapangan. Ya. Nah, itu ya. Dan itu Kita memberikan rasa Nyaman nyaman kepada dan masyarakat yang melaksanakan mungkin aktivitas malam, mungkin ada pulang kerja malam hari, Pak. Nah, inilah mereka melihat bahwa ada minimal mengurangi niat orang melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji lah kepada masyarakat yang lainnya begitu. Baik, baik. Dan ada hal-hal yang perlu digarisbawahi di sini bahwa dari pihak kepolisian, khususnya dari Polres Tabanan, akan memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tabanan, agar bisa beraktivitas dengan dari pagi sampai mungkin dari pagi sampai pagi lagi seperti Iya, itu. betul, itu Bapak. tidak terputus-putus itu Pak Surya. kegiatan masyarakat. Betul, itu kita tetap juga memberikan pelayanan kepada mereka. Kita tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik, Iya. baik. Ada pola-pola yang dilakukan dari Polres Tabanan ini sendiri untuk memberikan edukasi, sosialisasi betapa pentingnya kepada rasa
nyaman dan aman itu Betul, sendiri tadi untuk saya sudah menjaga diri sampaikan sendiri. pola-pola kita yang sudah kita sampaikan melalui Jumat Curhat, melalui Minggu Kasih, itu Ya. sangat menyentuh sekali dan itu tepat sekali itu. Kemudian Blue Light Patrol dan patroli-patroli lain. Bisa yang dikatakan itu dilakukan. mendapatkan Ya, betul. apresiasi dari masyarakat. Itu sangat bagus sekali. Respon masyarakat dengan kehadiran kita, terutama yang Blue Light Patrol itu sudah luar biasa sekali. Mereka menilai cukup bagus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di tengah malam pun kami masih ada. Kami masih hadir di tengah masyarakat. Itu Melalui Blue Patrol. menyasar daerah-daerah perkotaan saja kah, Pak? Nah, kita pun juga ke pinggir-pinggir juga, Pak. Kembali tadi masalah kalau memang ada kerawanan-kerawanan, mungkin ada informasi gimana, kita mengarah ke sana. Patrol Blue Light Patrol bukan satu mobil aja, ada 2 sampai 3 mobil kita patroli. Kurang lebih ada 10 lah personel yang kita libatkan. Itu pun gabungan dari lalu lintas, dari Samapta, dari intelijen juga ada, dari reskrim juga ada. Mereka patroli sama-sama. Nah, itu. Baik itu tuh yang patrolinya yang terbuka melalui Blue Light Patrol, itu ada juga yang tertutup melalui intelijen dan reserse itu. Mereka hadir semua di masyarakat. Ini dari 10 kecamatan juga dilakukan satgas preventif ini juga Itu pun melakukan. kalau Blue Light Patrol tidak hanya Polres saja. Ya. Terutama yang punya polsek yang wilayahnya jauh-jauh, mereka mengendal semua. Polsek pun juga sama-sama turun. Bukan Polres saja, Ya. kita polsek pun juga sama turun. Nah, itu tergantung penilaian mereka dari masing-masing polsek. Jam-jam rawan di polsek itu jam berapa? Mungkin bisa saja jam 1 subuh Ya. atau jam 2 subuh. Mereka melaksanakan kegiatan itu berdasarkan analisa intelijen juga, jam-jam keran, kemudian anatomi daripada kejadian yang sudah ada. Mungkin kejadiannya jam 11 itu bisa. Kok jam 11 terus kejadian? Itu misalnya. Kemudian di jam 11 lah mereka dari analisa dan evaluasi kejadian itu mereka melaksanakan patroli di jam-jam rawan itu di jam 11. Nah, mungkin maju mundur bisa saja tidak masalah. Yang penting mereka melaksanakan kegiatan. Menyasar yang dianggap rawan. Ya. Nah, gitu ya. Baik, kita bisa kembali lagi ke topik kita yaitu situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan pasca pencoblosan. Kalau kita berbicara tentang hajatan pesta demokrasi 5 tahunan ini sendiri, Tabanan juga daerah yang kerap sekali terasa hangat hawanya ketika pemilu, bisa dikatakan demikian. Nah, ini pendekatan seperti apa yang dilakukan dari pihak kepolisian, Pak, kepada para partai-partai politik di sana agar menjaga keamanan dan kenyamanan selama pelaksanaan pemilu ini sendiri, Baik, pencoblosan. betul, Pak. Jadi kita memberikan edukasi, kadang-kadang kan ada pertemuan-pertemuan. Ya. Karena ada keterbatasan kami, Ya. mohon maaf aja keterbatasan sedikit, ketika kita menyentuh itu udah di pasar menjelang daripada pelaksanaan pemilu. Tetapi kita tetap melalui intelijen kami untuk melakukan pendekatan mengedukasi untuk sama-sama bagaimana tokoh-tokoh politik betul-betul menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Tabanan. Memang mungkin dulu katanya ada yang hangat-hangat, ya kita buktikan sekarang. Nah, Astungkaro sampai pleno nanti sampai selesai daripada tahapan pemilu ini untuk wilayah Tabanan bisa kita kunci dengan zona hijau. Ya, itu yang Ini diharapkan harapan ya. kami, zona hijau untuk wilayah Tabanan. Mudah-mudahan. Pendekatannya seperti apa sih, Pak? Sampai Tabanan ada madam aja nih sampai saat ini. Itu pola kami kan. Itu pola kami. Baik, Yang polanya jelas dari masyarakat sudah merasakan. Iya. Kita dari kepolisian Polres Tabanan, khususnya Polres Tabanan ya, Iya. masyarakat sudah merasakan betul Astungkaro ya kondusif lah sampai saat ini. Ini harapan kami sampai selesai tahapan pemilu, Apapun hasilnya. apapun hasilnya, saya harapkan masyarakat bisa menerima, karena apapun itu hasilnya ya masyarakat menerima dan kita jadikan Tabanan, seperti saya bilang, kita jadikan zona hijau. Zona hijau. Pak Karam bilang hangat-hangat, kita hapus sekarang, kita jadikan zona hijau ini. Baik. Itu Nanti harapannya. kita Mudah-mudahan bahas lagi. ini Kita dukungan dari seluruh komponen masyarakat, tokoh Iya. agama, politik, dan lain sebagainya. Ya, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali saat lagi. Ya, halo Kamtibmas, masih bersama kami tentunya di situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan pasca pencoblosan pemilu 2024.
Kita masih bahas bersama Bapak Wakapolres Tabanan, Kompol Igede Madi Surya Atmaja Putra tentunya. Bapak, dari ratusan personil yang diterjunkan pada saat pelaksanaan ini sendiri, pembekalan apa yang dilakukan kepada personil itu sendiri untuk memberikan rasa nyaman, aman kepada masyarakat ketika menjelang sampai dengan pelaksanaan dan sampai hari ini pun masih dilakukan? Baik, betul. Sebelum daripada pelaksanaan pungut hitung, mereka kan kita kumpulkan juga. Kita memberikan arahan-arahan sesuai dengan SOP yang ada di kami. Kemudian termasuk juga selesai pemungutan suara di TPS. Mereka pun juga melakukan pengawalan. Nah, tahapannya itu dari desa ke TPS, kemudian dari TPS selesai pemungut hitung di TPS, mereka langsung tetap mengamankan dan mengawal daripada surat suara, kotak suara dan surat suara itu ke PPK kecamatan. Nah itu kita tetap memberikan itu sesuai dengan SOP kami itu. Nah, itu sehingga tidak ada permasalahan selama pelaksanaan daripada pengamanan pemungutan suara ini. Termasuk juga jumlah personil yang diterjunkan ini sendiri mencukupi Pak? Untuk Polres Tabanan, terutama yang di pengamanan TPS memang kami kurang. Sehingga kami meminta bantuan personil di Polda Bali. Nah memang kita hanya bisa menyiapkan untuk Polres yang di pengamanan TPS hanya 253 dari 1.545 TPS nanti yang kita amankan. Nah, itu karena kurang personil kita minta bantuan juga di backup oleh Polda, itu khusus itu ada BKU untuk pengamanan TPS 221. Jadi keseluruhan Polres dengan Polda untuk pengamanan itu ada 474 personil yang kami libatkan pada saat pengamanan TPS. Kita melihat nanti kontur wilayah dari Tabanan ini sendiri bukan hanya di perkotaan, di pesisir, kemudian di perbukitan. Ada 10 kecamatan. Dari 10 kecamatan ini sendiri. 133 desa. Untuk menjaga stabilitas, untuk menjaga kesehatan para personil itu sendiri juga menjadi perhatian dari Polres Tabanan ini sendiri. Betul. Pak. Kami tadi sudah sampaikan kita ini operasi mantap berata. Ada di sana satgasnya operasi, satgas bantuan operasi. Di sana ada dari dinas kesehatan, dari dari kesehatan kami. Kami punya klinik, ada tim di sana yang tetap melakukan pengecekan hampir setiap hari. Pada saat apel kita lakukan pengecekan. Begitu karena tahapan ini cukup panjang, Pak. Ini cukup panjang sekali sehingga peran dari kesehatan kami, klinik Polres Tabanan ini berperan sekali. Sehingga mereka memberikan vitamin. Mungkin ada yang agak badan meriang atau batuk, dikasih obat dan lain sebagainya. Di Astungkaro pada saat pelaksanaan sampai selesainya pemungutan di TPS itu anggota kami tidak ada yang sakit, sehat semua. Ini berkat dukungan dari teman-teman tim kesehatan kami yang ada di klinik Polres Tabanan. Baik. Nah, itu. Baik, sampai saat ini sehat semua ya Pak ya. Astungkaro bisa berdiri tegap semua itu. Baik. Dan termasuk juga kita kalau berbicara tentang netralitas dari pihak kepolisian untuk pemilu di sendiri juga mendapat perhatian. Mendapat perhatian sekali. Kami terutama TNI Polri kami memang netralitas harga mati. Itu memang sudah doktrin kami sesuai dengan undang-undang bahwa polisi netral. Nah, itu. Bahkan ada deklarasi netralitas untuk pemilu 2024 ini sendiri dari TNI Polri? Dari Polri, kemudian bekerjasama dengan stakeholder terkaitnya dari KPU, Bawaslu, Kodim juga ada, termasuk juga dari pemerintah daerah. Baik, Astungkaro semuanya berjalan dengan sehat ya? Berjalan, semua berkat dukungan dari seluruh masyarakat. Yang memenangkan pemilu adalah masyarakat sekarang ini. Karena apa? Pemilu berjalan dengan aman dan damai. Baik. Itu kembali lagi kepada masyarakat pada saat pelaksanaan pemilu khususnya di wilayah hukum Polres Tabanan ini sendiri berjalan dengan aman, nyaman. Itu kembali lagi kepada masyarakatnya. Itu kembali kepada masyarakat. Baik, bukan hanya menjadi tugas kepolisian saja untuk menjaga keamanan dan kenyamanan daerah masing-masing. Seperti itu, Pak. Betul. Semua masalah keamanan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Atau itu dari TNI, Polri dan stakeholder terkait. Baik, Pak Surya, selaku Wakapolres Tabanan ini sendiri, tentunya ada hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tabanan ini sendiri pasca pencoblosan ini sendiri. Kita masih menunggu nih hasilnya, seperti apa nantinya. Betul. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Tabanan, tentunya karena tahapan daripada pemilu ini masih berjalan, apapun hasilnya, kami dari kepolisian memohon untuk sama-sama menjaga
kondusivitas daripada pemilu. Siapapun yang terpilih, mari kita dukung dan kita tetap jaga kondusivitas Kabupaten Tabanan. Ya, itu yang harus dilakukan ya Kita Pak ya. laksanakan. Sekali lagi, Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. ya, tanggung jawab keamanan bukan hanya berada di Kepolisian saja. tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama tentunya. Pak Surya, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat yang bisa dikatakan ini edukasi, sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga wilayah masing-masing agar tetap aman, kondusif. Seperti itu, seperti yang sudah dilakukan dari Polres Tabanan ini sendiri. Pak Surya, terima kasih. Saya Made Sukarana Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.